Oke teman-teman, untuk video atau berita kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan untuk berita kali ini seperti kemarin, dan kemarin itu beritanya tentang Presiden yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo yang lagi viral atau lagi heboh. Dan untuk berita kali ini masih tetap seperti kemarin, yaitu beritanya Bapak Joko Widodo yang lagi heboh lagi. Oke teman-teman, untuk berita kali ini biar teman-teman tidak penasaran dengan videonya, nah disinilah keseruan Opung Parpilak membahas dan mengomentari tentang video ini. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kalian udah tahu kan berita tentang LSM Internasional OCCRP yang merilis Joko Widodo sebagai nominator Presiden terkorup 2024? Ternyata di websitenya nama Bapak Joko Widodo sudah dihapus. Cepat kali. Belum ada 2 minggu loh. Baru 2 hari. LSM sekelas internasional memberikan data yang salah. Ternyata ketahuan bahwa mereka hanya melakukan polling. Takut-takutnya yang mereka polling itu suaranya 16% itu. Ya seragam lah, suaranya mengatakan Joko Widodo adalah koruptor. Tapi pada intinya bukan itu. Intinya data mereka data pesanan. Data pesanan. Aduh. Data pesanan kan, karena mereka sudah mengakui bahwasannya pendana mereka itu adalah perusahaan-perusahaan dari Eropa dan juga Amerika Serikat. Di mana Eropa dan Amerika Serikat sempat sakit hati sama Joko Widodo. Karena apa? Karena hilirisasi. Sakitnya itu masih di sini. Ya, mereka berusaha untuk membuat kacau balau bangsa ini dengan apa? Dengan memperkeruh suasana politik di dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga mereka berharap bahwasanya hilirisasi dibatalkan. Tapi aku nggak mau dulu fokus sama respon mereka, ya kan? Karena aku tertarik dengan respon orang-orang pembenci Jokowi. Kalau ku bilang orang bodoh. Kenapa bilang orang bodoh? Begitu cepatnya menerima informasi tanpa pernah menganalisa dan menyaring. Dan sangat disayangkan yang bodoh itu kebanyakan profesor. Profesor bodoh. Gimana kita ini? Hidup bernegara ini kok profesor bodoh? Hanya orang bodoh yang mau menelan informasi bulat-bulat, apalagi dari media asing. Setuju nggak? Kalau kita menerima informasi, analisa dulu. Dari mana asalnya informasi ini? Apa motivasi mereka? Apa akibat yang ditimbulkan ketika informasi ini beredar di masyarakat? Harus begitu dong. Aku aja yang tamatan SD tahu. Masa yang tamatan profesor nggak tahu? Dan biar tahu kalian ya, mereka yang menamakan diri tokoh rame-rame membuat statement. Yang pertama Rocky Gerung. Nggak perlu kutampilkan videonya ya. Gili, aku gili. Ya, saya yakin tuh bahwasanya mereka itu ada 2 alasan. Ada 2 alasan kuat kenapa Joko Widodo tuh dinobatkan menjadi presiden terkorup 2024. Yang pertama, mereka pasti berpandangan bahwasanya Joko Widodo sudah mempermainkan hukum dan undang-undang. Alasan kedua, Joko Widodo sudah mempermainkan hukum untuk kepentingan keluarganya. Ini data. Ini data yang tidak bisa dipungkiri. Ya, sebagai lembaga swadaya masyarakat internasional, mereka pasti tidak main-main masalah data. Jadi menurut saya tuh
Bung Rocky Gerung, kutagi klarifikasimu ya. Mereka sudah cabut loh. Mereka sudah hapus data Bapak Joko Widodo menjadi presiden terkorup. Sekarang bikin dulu klarifikasimu, berani nggak? Mana berani? Pasti ada aja jawabannya ini. Alah, tahulah kita. Yang kedua siapa? Said Didu. Indonesia sudah dikejutkan bahwa di akhir tahun 2024 Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai presiden terkorup. Bangsa ini dikejutkan. Banyak yang terkejut, tapi saya tidak terkejut. Karena saya menilai selama 10 tahun Bapak Joko Widodo memimpin, semua adalah pemerintahan langkah-langkah semuanya kebijakan korup. Saya Didu, gue bilang sama kau, kalau kau nggak terkejut, aku lebih terkejut ketika kau terkejut. Makanya terkejutlah kau, biar aku juga terkejut. Keterkejutanku itu oleh karena aku terkejut karena kau nggak terkejut. Terkejutlah kau. Udah aku bilang sama kamu berapa kali, gak usah dulu kau urus bangsa ini, urus dulu tanahmu itu yang mau dijual itu. Memperjuangkan rakyat, padahal tanahmu yang ku perjuangkan. Hidage lapet. Ya. Itu Said Didu. Ya. Ternyata Amin Rais juga buka suara. Bukan Amin Rais namanya kalau nggak buka suara. Ya kan? Biar tahu nggak kalian ya. Ku tengok videonya Amin Rais ya di channelnya itu ya. Itu 3 minggu yang lalu itu bikin video. Udah hampir 1 bulan dia nggak bikin video. Begitu nongol rilisan dari OSIS RP langsung bikin konten dia. Hampir sebulan kemana aja lo, nggak ada bahan. Assalamualaikum. Jadi kita sudah tahu bahwa Joko Widodo alias Mulyono sudah dinobatkan sebagai presiden terkorup 2024. Yang merilis adalah OSIS RP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa Mulyono adalah penjahat kelas internasional. Jadi kita patut bersyukur bahwasannya kebusukan Mulyono makin lama sudah makin terbongkar. Iya. Kau udah tua. Nggak usah lagi kau, aku bilang samamu ya, kalau udah tua itu nggak usah lagi terlalu ikut campur masalah negara ini, kacau nanti. Aku takutnya nanti kau salah ngomong. Ku bilang sama kau dari kemarin Bapak Joko Widodo nggak ngambil tindakan karena apa? Kau udah tua. Ini makin dibiarkan makin lepas, makin liar. Udahlah, nggak ada yang perlu kalian bahas lagi ya. Jadi bahas aja partai umatmu itu. Sekarang ku minta dulu sama kau, bikin dulu konten ya. OSIS RP sudah mencabut nama Joko Widodo dari nominator sebagai presiden terkorup 2024. Berani nggak kau? Orang tua itu yang dipegang adalah omongannya. Makin tua harusnya makin bijaksana. Ini makin tua kok makin ngelindur.
Ya lah memang ini gagak aja. Jadi itu makanya gue bilang, ya kan. Begitu juga Abraham Samad. Ini tokoh, semuanya gue sebutkan ini tokoh. Kata mereka. Aku nggak pernah memandang mereka sebagai tokoh. Tokoh itu nggak seperti itu. Tokoh itu harus diteladani, kan gitu. Tokoh itu harus membawa perubahan yang positif terhadap komunitas, ya, terlebih lagi di bangsa, Wak. Ya, tapi kayak gitu. Abraham Samad, satu lagi biar tahu kalian apa katanya, ya. Saya mendesak supaya KPK mengusut tuntas kalau memang sudah menerima berita mengenai Joko Widodo sebagai presiden terkorup. Harusnya KPK gerak cepat. Kenapa? Udah gatal tanganmu ya? Apa urusanmu mendesak-desak KPK? Perasaan masih ketua kau, sama kayak sebelah sana. Perasaan masih presiden. Padahal cuma 2 tahun, itu pun tidak dipilih rakyat. Payah ya orang yang merasa ini, yang merasa kaya, merasa masih berguna bagi bangsa ini, padahal sampah. Ku bilang bagi barang siapapun orang, ya, yang pesimis terhadap bangsa ini, yang tidak memberikan perubahan positif terhadap bangsa ini, itu adalah sampah. Dari kemarin udah ku sampaikan sama kalian, forum-forum sampah. Coba ya, ku bilang sama kalian ya, coba flashback dulu kita, apa yang sudah dihasilkan dari forum mereka? Gebrakan apa, terobosan apa, perubahan apa? Enggak. Yang mereka bahas itu adalah kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan bangsa. Serius. Makanya aku bilang, jadi ketika ada hal seperti ini, ya, mereka langsung membabi buta menyerang Bapak Jokowi. Sekarang aku bilang sama kalian, Bapak Joko Widodo itu bukan lagi presiden. Biarkan beliau beristirahat dengan tenang. Kalau masih ada sakit hati kalian, selesaikan secara jantan. Ini banci namanya ini. Sorry lah dulu aku bilang. Ya kan nggak bagus seperti ini. Ini sifat-sifat yang apa? Terlalu kekanak-kanakan gitu loh. Ya. Ya itu makanya gue bilang kenapa? Karena dia itu bapaknya wakil presiden. Coba dong move on dong. Ini zaman pemerintahan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo dong diserang. Kepingin kali aku ngelihat Refli Harun menyerang Bapak Prabowo gitu. Kepingin kali aku melihat ya Deddy Sitorus menyerang Bapak Prabowo, Hasto serang Bapak Prabowo, Faisal Asgaf serang Bapak Prabowo, Said itu juga serang dong Bapak Prabowo. Kepingin kali aku melihat kalian menyerang Bapak Prabowo. Ini enggak, semuanya menjilat. Mana berani menyerang, menjilatnya orang ini satu-satu. Itu dia ya. Jadi kita udah tahu ya, mereka ini semua sebetulnya adalah orang-orang, aku curiga ya, orang ini adalah orang-orang yang terkait dengan atau terafiliasi dengan perusahaan atau negara-negara asing yang membantu mereka untuk menyuarakan Joko Widodo supaya ditahan. Karena apa? Karena Joko Widodo pernah membuat bangkrut perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara lain karena hilirisasi. Coba cek dulu satu-satu orang ini siapa yang bayar. Kalau aku kan berhak berasumsi kan, jangan cuma Rocky Gerung yang berhak berasumsi. Opung Parbella pun juga berhak punya asumsi. Cek dulu orang ini satu-satu bersih atau tidak. Mereka bersuara itu memang dasarnya mereka itu berjuang untuk rakyat atau dasarnya mereka berjuang untuk perusahaan asing. Patut dicurigai karena apa? Polanya sama. Sama polanya, mereka bikin kerusuhan suasana di bawah, mereka adu domba antara masyarakat, antara rakyat dengan pemimpinnya. Supaya apa? Supaya ada ketidakpercayaan dari rakyat kepada pemimpinnya. Sehingga demo besar-besaran lah itu untuk menolak hilirisasi.
Alah, udah terbaca kalian gerum. Ya, ini belum lagi komentar-komentar dari yang lain-lain ini. Ya, dari yang 4 orang ini saja sudah bisa menggambarkan bahwasanya ya banyak kali orang sekarang ya yang benci sama Bapak Joko Widodo oleh karena apa? Mereka melihat selama Bapak Joko Widodo hidup, potensi karir mereka itu redup. Mereka melihat itu gitu loh. Selama Bapak Joko Widodo masih ada, masih keliaran di bangsa ini, maka mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Itu ketakutan terbesar mereka. Karena apa? Joko Widodo selalu ada di belakang Bapak Prabowo. Nah, coba lihat dulu. Orang-orang ini kan adalah orang-orang yang gagal mendekati Bapak Prabowo. Kenapa orang ini tidak menyerang Bapak Prabowo? Karena mereka masih berharap didekati oleh Bapak Prabowo. Tapi mereka salah. Ya, kalau kita mau mengambil simpati dari seseorang, ambil juga simpati dari kawannya. Kan begitu, bukan malah kita serang kawannya. Ya, udah aku bilang sama kalian, seorang sahabat, apalagi orang yang kental di dalam pergaulan, ya, ketika kawannya diserang, ketika kawannya dianiaya, ketika kawannya dizolimi, maka dia akan bertindak lebih hebat daripada yang kalian lakukan. Habis kalian. Itu makanya aku bilang, ya, ini ndak media asing kalian peralat informasinya untuk menyerang Joko Widodo. Ternyata media asing sudah apa namanya? Sudah menghapus nama Joko Widodo. Sekarang kalian berani nggak menghapus? Gentleman dong. Jantan dong. Coba berani dong. Akui kalau kalian itu salah, kalau kalian itu terlalu bodoh untuk mempercayai berita-berita dari asing. Kan begitu ya. Kalian yang selama ini teriak anti asing, ternyata kaliannya. Kan begitu. Kalian teriak bahwasanya Joko Mulyono itu adalah anti Cina, ternyata kaliannya. Ya kan? Nggak bisa dipercaya orang ini satu-satu. Ya, itu dia. Jadi mudah-mudahan, kalau aku bilang sih mudah-mudahan ya, lewat peristiwa ini ya kita bisa belajar ya. Jangan pernah kita percaya dengan yang namanya media asing. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk memecah bangsa. Ya, mereka berusaha untuk merusak suasana dan mereka berusaha untuk merusak bangsa ini. Jadi kalau ada orang-orang dan juga channel-channel tertentu ya yang mengatakan diri mereka tokoh, tapi kerja mereka selalu membuat kerusuhan, mereka berusaha untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka mereka sama dengan orang-orang asing tersebut. Tak lain tujuan mereka adalah merusak bangsa ini, bukan untuk membangun bangsa ini. Gak usah percaya kalian. Kalau mereka masih punya pengikut, masih punya follower, biarlah mereka yang bodoh. Kita jangan mau ikut-ikutan bodoh. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Itulah Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.